Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Rabu tanggal 20 April 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memasuki hari Rabu masih dalam Oktav Paskah. Dan kita akan kembali merenungkan masih dalam perjalanan para murid Yesus setelah kebangkitan. Melalui Injil Lukas hari ini, kita mendengarkan kisah bagaimana murid Yesus ada yang memilih untuk meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Salah satunya adalah Kleopas. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penampakan Yesus setelah kebangkitan melalui para wanita yang mengunjungi makam Yesus dan mendapati makam kosong. Mereka diberi tugas untuk mewartakan kebangkitan Yesus itu kepada para muridnya. Tetapi rupanya tidak semua murid-murid Yesus percaya akan kebangkitan itu. Mereka yang tidak percaya memilih untuk meninggalkan Yerusalem. Dua di antaranya mereka menuju ke Emmaus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kekecewaan, kesedihan yang mendalam, kekalutan, rupanya seringkali menutup mata hati kita untuk melihat sesuatu yang baik, penghiburan yang kita terima. Bahkan mungkin kita melupakan hal-hal baik yang pernah kita alami, rahmat-rahmat yang pernah kita terima dari Tuhan. Yang ada adalah kesedihan dan kesedihan. Tetapi melalui kebangkitan ini, Yesus ingin para muridnya mewartakan sukacita kebangkitan itu. Maka ketika ada murid yang tidak percaya akan kebangkitan itu dan memilih meninggalkan Yerusalem, rupanya Yesus tidak menghendaki hal itu terjadi. Yesus ingin tetap para muridnya bersatu, tidak tercerai-berai karena kekalutan yang mereka alami, kekecewaan yang mereka rasakan. Maka ketika menyertai perjalanan kedua murid ke Emmaus, mereka menceritakan apa yang terjadi kepada Yesus. Karena mata hati mereka tertutup, sampai-sampai mereka tidak mengenali bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus. Maka kenangan yang begitu berkesan Yesus kembali hadirkan, yaitu peristiwa makan bersama. Seperti halnya Yesus meninggalkan kenangan pada perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir akhirnya menjadi salah satu kenangan yang kita bawa untuk juga menghadirkan Tuhan yang sama, Yesus yang sama sepanjang perjalanan hidup kita di dalam gereja melalui sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi merupakan salah satu tanda dan sarana bahwa Allah senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk mewartakan semangat kebangkitan. Seperti halnya kedua murid Emmaus ketika mengingat peristiwa Yesus membagi-bagikan roti kepada para muridnya. Mereka penuh dengan sukacita, akhirnya memilih kembali ke Yerusalem dan bertemu kepada para murid yang lain. Dan di situ pun mereka sedang menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan juga kepada Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam gereja tentunya juga banyak umat Allah yang mengalami kekecewaan terhadap gereja, mengalami kesedihan di dalam hidup mereka sehingga mereka kembali meragukan iman mereka akan penyertaan Tuhan. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk merengkuh mereka
Yesus pun pasti tidak ingin umat-umatnya pergi meninggalkan gereja. Maka marilah kita bersama-sama, kita bertumbuh dan semakin teguh dalam iman, karena percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita, terutama dalam puncak iman kita melalui sakramen Ekaristi. Kita pun bersama-sama mengajak atau mewartakan sukacita kebangkitan itu, misteri salib dan juga kebangkitan Yesus, untuk juga merangkul mereka yang menjauh dari gereja. Semoga gereja kita semakin tumbuh dan semakin kuat bersatu, hadir di tengah-tengah dunia yang mungkin semakin sulit, semakin menawarkan harapan yang mungkin membuat kita ragu, tantangan-tantangan yang membuat kita putus asa, dan juga banyak sekali kesulitan-kesulitan yang harus kita jalani. Tetapi ketika kita tetap berpegang dan dekat dengan Yesus di dalam gereja, semoga kita tidak akan sampai meragukan iman kita, apalagi meninggalkan gereja kita. Berkat Tuhan menyertai kita.